sipil di sekitar Jalan Trans Papua. Pemirsa, sebuah video viral di media sosial saat warga Tanjung Balai menggeruduk rumah seorang ASN. Korban adalah Bribtu Singgih Abdi Hidayat. Polisi yang datang ke lokasi langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gamlan Dagani SHMH, selaku dosen tetap Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari. Riwayat pendidikan saya menyelesaikan studi di tahun 2010 di Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo. Kemudian saya melanjutkan studi dan menyelesaikan studi di tahun 2017 di Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rancangan pembelajaran yang dimana mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah kriminologi. Mata kuliah kriminologi berada di semester 3 dan bobot mata kuliah kriminologi 2 SKS. Capaian pembelajaran yang pertama itu adalah sikap, kemudian itu pengetahuan, kemudian keterampilan umum, kemudian keterampilan khusus. CPL Prodi bicara tentang sikap, menjunjung sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian berbicara tentang pengetahuan dalam CPL Prodi, yaitu menguasai konsep teoritis hukum pidana, kriminologi, fenomenologi, dan kebijakan kriminal dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum di masyarakat. Kemudian keterampilan umum dalam CPL Prodi itu ada 2. Keterampilan umum pertama adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematik, inovatif, serta berbasis bukti ilmiah dalam menganalisis fenomena kejahatan. Kemudian keterampilan umum kedua yaitu mampu mengkaji implikasi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat terhadap perkembangan kriminalitas dengan memperhatikan nilai-nilai hukum, moral, dan kemanusiaan. Selanjutnya keterampilan khusus. Dalam CPL Prodi ini keterampilan khusus saya membagi 3. Keterampilan khusus pertama mampu menganalisis penyebab kejahatan menggunakan berbagai teori kriminologi. Kemudian keterampilan khusus kedua mampu memberikan argumentasi akademik terhadap fenomena kriminal berdasarkan pendekatan hukum pidana dan kriminologi. Keterampilan khusus ketiga mampu merumuskan alternatif kebijakan dan penanggulangan kejahatan secara penal maupun non-penal. Selanjutnya CPMK dalam mata kuliah kriminologi ada 5. CPMK pertama menjelaskan konsep dasar kriminologi, kemudian ruang lingkup kriminologi, sejarah kriminologi, tujuan kriminologi, fungsi kriminologi, dan perkembangan kriminologi. CPMK kedua menganalisis objek kajian kriminologi meliputi kejahatan, pelaku kejahatan, korban, dan reaksi masyarakat. Kemudian CPMK ketiga menganalisis berbagai aliran dan teori kriminologi dalam menjelaskan penyebab kejahatan. Kemudian CPMK keempat menganalisis bentuk-bentuk kejahatan-kejahatan konvensional maupun yang sifatnya modern berdasarkan perspektif kriminologi. Kemudian CPMK kelima menganalisis kebijakan penanggulangan kejahatan berdasarkan pendekatan penal dan non-penal. Deskripsi mata kuliah kriminologi secara singkat,
mata kuliah kriminologi memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep dasar kriminologi, sejarah perkembangan kriminologi, objek kajian kriminologi, teori-teori penyebab kejahatan, aliran-aliran kriminologi, hubungan kriminologi dengan hukum pidana, kemudian perkembangan kejahatan yang modern, kemudian kenakalan anak dan remaja, kemudian viktimologi, kemudian kebijakan kriminal, serta perkembangan kriminalitas di Indonesia. Selanjutnya, mata kuliah ini menekankan kemampuan mahasiswa untuk menganalisis fenomena kejahatan secara ilmiah dengan menggunakan pendekatan biologis, psikologis, sosiologis, dan yuridis sehingga mampu memberikan rekomendasi kebijakan penanggulangan kejahatan yang sifatnya komprehensif. Pokok pembahasan rancangan pembelajaran mata kuliah kriminologi itu ada 15. Yang pertama adalah membahas definisi tentang kriminologi, kemudian sejarah dari kriminologi, kemudian tujuan dari kriminologi, fungsi kriminologi, dan ruang lingkup kriminologi. Kemudian yang kedua, objek kriminologi. Dalam objek kriminologi ini kita akan membahas tentang kejahatan, kemudian pelaku kejahatan, kemudian korban kejahatan, serta dalam hal ini juga reaksi masyarakat itu. Kemudian poin ketiga dalam pokok pembahasannya itu kita akan membahas tentang perkembangan kriminologi. Kemudian pokok pembahasan keempat, kita akan mencoba membahas tentang aliran-aliran kriminologi. Kemudian pokok pembahasan kelima membahas tentang teori-teori kriminologi. Kemudian pokok pembahasan keenam membahas tentang etiologi kejahatan. Kemudian pokok pembahasan ketujuh membahas tentang hubungan kriminologi dengan hukum pidana. Kemudian pokok pembahasan ke-8 membahas tentang kejahatan kerah putih atau yang kita kenal dengan white collar crime. Kemudian pokok pembahasan ke-9 kita akan membahas tentang kejahatan korporasi. Kemudian pembahasan pokok ke-11 yaitu membahas tentang kejahatan cyber. Kemudian pokok pembahasan ke-12 membahas tentang kenakalan remaja. Kemudian pokok pembahasan ke-13 membahas tentang viktimologi. Kemudian pokok pembahasan ke-14 berbicara pembahasan tentang kebijakan kriminal. Dan pokok pembahasan ke-15 perkembangan kejahatan di Indonesia. Rancangan pembelajaran mata kuliah kriminologi ini dengan menggunakan ada dua perangkat. Yang pertama itu adalah perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak itu ada beberapa yang saya gunakan. Yang pertama itu adalah PowerPoint, kemudian yang kedua adalah Elmak Universitas Muhammadiyah Kendari, kemudian yang ketiga itu Zoom Meeting. Sedangkan perangkat keras itu yang saya gunakan itu adalah laptop, LCD proyektor, dan whiteboard. Sekian, selanjutnya kita akan masuk dalam proses pembelajaran untuk mata kuliah kriminologi di dalam proses atau di ruang perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat adik-adik mahasiswa. Hari ini kita akan masuk perkuliahan tentang kriminologi. Pokok pembahasan dalam pertemuan kriminologi ini kita akan coba menjelaskan tentang definisi dari kriminologi, kemudian sejarah kriminologi, kemudian tujuan kriminologi, fungsi kriminologi, dan ruang lingkup kriminologi. Selanjutnya kita akan bahas tentang apa itu sebenarnya kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai suatu fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia dan masyarakat.
Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh ahli antropologi dari Prancis yang bernama Paul Tropi. Nah, kemudian selanjutnya faktor apa yang mempengaruhi atau menyebabkan kejahatan itu bisa terjadi? Kalau dalam hukum pidana kan dia ada kejahatan itu sudah diatur tidak secara normatif dalam hukum. Kalau sudah diatur berarti melanggar hukum. Tetapi kriminologi tidak berbicara tentang normatifnya, tetapi berbicara tentang sebuah terjadi kejahatan di dalam masyarakat. Kenapa kejahatan itu bisa terjadi? Faktor apa yang mengakibatkan kejahatan itu bisa terjadi? Dalam ilmu kriminologi itu banyak pendapat-pendapat para ahli. Pertama itu Borger. Soalnya menurut Borger, dia mengatakan bahwa kriminologi itu merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan itu sendiri, sebab kejahatan serta akibat yang ditimbulkan. Kalau menurut Martin, dia mengatakan bahwa kriminologi itu sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan itu sendiri, sebab-sebab kejahatan itu serta akibat yang ditimbulkan. Itu menurut Martin. Kemudian menurut pandangan lain dari Edwin yang merumuskan bahwa kriminologi itu sebagai seluruh ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Soalnya menurut Edwin, dia mengatakan bahwa kriminologi itu sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Itu menurut Edwin Hasan. Dia mengatakan bahwa kriminologi itu sebagai seluruh ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Artinya dia pandang bahwa semua bentuk kejahatan itu merupakan suatu gejala sosial. Kalau gejala sosialnya, contohnya di wilayah itu masyarakatnya itu peminum, pasti di situ banyak dewa mabuk. Kalau gejala sosial dalam lingkungan tersebut main judi, kartu, berarti situ banyak dewa judi. Itu tergantung gejala-gejala sosial yang terjadi di lingkup sosial masyarakat, maka dia akan membahas semua gejala-gejala kejahatan. Saya kira itu ya. Kemudian kalau kita bisa definisikan secara keseluruhan dari beberapa pendapat yang mengatakan kriminologi itu adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, faktor penyebab kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku. Kita bisa simpulkan dari beberapa pendapat dari Borger, kemudian Edwin, kemudian Martin, itu dia kalau kita simpulkan bahwa kriminologi itu adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, faktor penyebab terjadinya kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelakunya. Kalau itu biasa pertanyaan-pertanyaan dalam konteks hukum pidana. Kalau bicara tentang kriminologi itu biasanya pertanyaan, mengapa kejahatan itu terjadi? Ilmiah yang berkaitan dengan penelitian metode kriminologi, kajian kriminologi, itu selalu pertanyaannya mengapa kejahatan itu terjadi atau faktor-faktor apa kejahatan itu bisa terjadi. Kalau sejarah kriminologi itu, perkembangan kriminologi tidak dapat dilepaskan dari usaha manusia memahami mengapa seseorang melakukan kejahatan. Kelahiran kriminologi itu di pertengahan abad ke-19, pada tahun 1876 mengenai teori. Artinya Lambrossi ini bahwa kejahatan itu dipengaruhi oleh biologis, kondisi biologisnya. Kemudian juga berbicara kalau Ferrari itu bisa dilihat secara biologis. Kalau biasanya itu penjahat
Tapi tuh penjahat itu biasanya kan kalau rahangnya keras itu penjahat ini orang menurut teori lamoris. Tapi kan sekarang kalau kita lihat fenomena sekarang yang terjadi di masyarakat, sekarang penjahat-penjahat itu yang melakukan sebuah kejahatan itu bukan hanya dilihat secara biologis. Contoh rahang sekarang kadang-kadang dia yang kemayu juga itu kan kadang-kadang juga laki-laki kemayu bisa juga bahaya tuh. Sering melakukan kejahatan. Berkembang yang pertama dari masyarakat, kemudian hukum, kemudian kekuasaan, kemudian proses pembentukan hukum dan reaksi sosial. Paham nggak sampai di situ? Jadi kalau kita lihat dari kejahatan, pertama dilihat dalam masyarakat tersebut. Kenapa terjadi kejahatan itu? Kemudian hukum, ada nggak aturan hukumnya? Kemudian apakah hukum itu dibentuk karena kekuasaan, bukan karena kebutuhan lingkungan tersebut atau masyarakat tersebut? Kemudian proses pembentukan serta reaksi sosial. Oke, sebelum selanjutkan ada pertanyaan. Kalau saya tanya, hukum pidana apa menurut kalian? Ya? Ilmu yang mengatur perbuatan yang dilarang, sanksi dan proses pemidanaan. Ya, artinya bagaimana akibat hukumnya atau dalam hal ini sanksinya. Sedangkan dalam hal kriminologi apa? Hah? Dia melihat aturan itu seperti apa? Dia lihat kayak lebih ke kenapa kejahatan itu bisa dapat terjadi. Ya, itu. Ya, artinya dia secara di lapangan. Hukum pidana itu aturannya. Diatur atau tidak? Kalau kriminologi tadi saya bilang secara luas, bukan hanya secara normatifnya saja. Saya kira itu ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri. Ya. Saya kira itu ya. Cukup untuk hari ini kita menjelaskan tentang kriminologi. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dengan akhir kata billahi taufiq sampai akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.